Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama saya Prisa Samodatu dan rekan saya Wiki Adrian dalam Ya, Create Up. Wiki, betul. kamu biasa nggak beli bahan bangunan sendiri? Sering saya Oh, cari sering. bahan bangunan sendiri, apalagi kalau lagi renov bagian-bagian kecil yang di rumah. Biasanya kalau saya, titip belanja ke tukang agak lebih mahal, gitu. Jadi saya Hmm, belanja bahan kebutuhannya untuk, apa namanya, materialnya sendiri, habis itu saya bayar untuk si jasa. jasanya terpisah sama tukangnya. Nah, kita akan membahas nih tema yang menarik hari ini yaitu cari bahan bangunan dan juga kebutuhan rumah lewat startup. Sudah terhubung melalui video conference ada Mas Jordi Salim, co-founder dan juga CEO dari Tokban. Ini kayaknya singkatan dari toko bangunan. Betul ya Mas Jordi ya? Halo Mas. Iya, halo, betul Baik, sekali. terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Jordi di Create Up. Tapi kalau bicara mengenai kebutuhan dari masyarakat akan platform yang menjual bahan-bahan bangunan belakangan itu seperti apa, Mas Jordi? Bahan bangunan itu adalah suatu kebutuhan pokok ya, yang digunakan untuk konstruksi, memelihara, dan juga memperbaiki bangunan, ya, yaitu tempat tinggal, tempat kerja, maupun fasilitas umum. Kalau sekarang masyarakat pada umumnya itu memang sering sekali bertransaksi ke toko bangunan sekitarnya mereka, karena kalau e-commerce yang sudah tersedia online ini masih belum memadai untuk ongkir yang relatif tinggi karena bahan bangunan yang begitu besar dan beratnya. Hmm, Oke, oke. berarti ini memungkinkan kita sebagai konsumen begitu ya melakukan pembelian sendiri karena ini adalah berupa marketplace ya? Oke. Betul, tapi kalau memang Tokban itu adalah suatu B2B e-commerce bahan Oh, bangunan B2B ya? dan Hmm, perlengkapan perbaikan rumah. Iya, kita jadi membantu menghubungkan pabrik, distributor, agen, dan toko agar toko bangunan dan kontraktor bisa memenuhi kebutuhan usaha dan oke. proyeknya. Jadi hanya ke kontraktor saja ya, tapi dari konsumen sendiri misal user gitu, kalau misalnya saya mau merenovasi rumah dari Hmm. nol gitu ya, merobohkan rumah terus membangun rumah dari nol, saya sebagai klien dari kontraktor tersebut bisa tahu untuk harga-harganya? Ya, bisa. Kalau kayak begitu kita anjurkan kontraktornya bisa langsung kerjasama dengan Tokban. Nanti Tokban juga Hmm, bisa akan memberikan transparansi harga dan kualitas barang yang digunakan oleh kontraktor tersebut. Jadi oke. nanti kalau misalnya ada yang mau renov atau ada perbaikan di rumah, di situ nanti bisa punya kejelasan lebih lagi sebenarnya Oke, apa sih barang yang dipakai dan gimana sih nanti hasil akhirnya gitu. betul. Oke. Ini menarik banget sih karena, kalau terkadang nih ya, kalau untuk masyarakat kadang untuk, harga-harga barang material untuk kebutuhan renovasi rumah, kadang kita sebagai konsumen yang nggak tahu, harganya per detail seperti apa. Kadang kita taunya harga akhirnya aja gitu. Nah, Betul, kita pengen tahu dengan adanya lebih ekosistem ini transparan ya. jadinya lebih transparan gitu. Oke, Mas Jordi, kalau saya lihat dari Tokban, ini saya lihat kita bisa login dan kemudian masukkan password dan kita bisa melihat mungkin harga-harganya begitu ya. Mhm. Seperti saya lihat ada Conwood gitu, Deck 12, saya nggak kurang paham gitu ya. Ini juga bisa kelihatan harganya Ya, begitu. Kenapa nggak ada yang langsung antara Tokban dengan pribadi, misalnya Wiki tadi perorangan ya begitu? B2C gitu, mungkin nggak? Iya, kalau seperti yang tadi, jadi kita menganjurkan kontraktornya nanti yang langsung berhubungan dengan kita, tapi kita juga bisa memberikan informasi mengenai harga dan kebutuhan Hmm, proyeknya nanti ke Oh, pemilik proyeknya langsung begitu. Iya, oke. karena sifatnya itu biasanya kontraktor ini yang biasanya udah lebih tahu barang, mereka udah tahu persis apa yang mereka butuhkan dan berapa banyak, sehingga nanti nggak perlu ada bolak-balik ya, jadi komunikasinya begitu. Oke, Mas ada experience nggak misalnya untuk, apa namanya, kontraktor yang bekerja sama dengan Tokban gitu dibandingkan dengan kontraktor yang tidak bekerja sama dengan Tokban, hasil akhir dari, biaya renovasinya itu lebih murah mana Mas Jordi? nanti akan kita bahas ya biar Oke. penasaran. Usai jeda pariwara pemirsa tetap Ya. bersama kami di Create Up. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Jordi Salim, co-founder dan juga CEO dari Tokban atau Toko Bangunan. Oke, biaya untuk membangun rumah dari nol katakanlah dengan menggunakan jasa yang bekerja sama, jasa kontraktor yang bekerja sama dengan Tokban dibandingkan dengan kontraktor yang tidak bekerja sama dengan Tokban itu gimana sih perbandingannya, Mas Jordi biar kita kemudian dapat bayangan gitu, oke kayaknya lebih oke nih kalau pakai, kontraktor yang bekerja sama sama Tokban gitu. Iya, jadi pada umumnya memang kalau dari segi harga, Tokban itu sangat kompetitif, jadi bisa dibandingkan langsung dengan toko bangunan atau bahkan kalau misalnya skala proyek besar itu bisa, sama dengan harga-harga distributor.
Namun memang kalau misalnya kita kerjasama langsung dengan kontraktornya, banyak cost saving itu bisa terrealisasi karena transparansi kebutuhan dan penggunaan material. Di mana kayak kadang kebanyakan proyek yang memang istilahnya itu kalau misalnya beli barangnya 100, kadang actually pakainya 80, sedangkan 20-nya ini di stok aja yang nanti di sold off lagi, atau bahkan nanti diambil sama warga sekitar, atau mungkin nanti sama um, tenaga kerjanya sendiri begitu. Hmm, Oh, oke. Jadi lantas betul-betul efektif ya yang dibeli itulah yang kemudian digunakan gitu ya? Ya, betul. keunggulan Oke, dari Jadi kita sudah mengacu juga ke Tokban. RAB-nya. oke. Baik, lantas apa sih yang menjadi kendala sejauh ini? Mungkin dari segi marketplace-nya kah, menjalankan marketplace ini, atau dari rantai Tantangannya lah ya. pasoknya? Iya, yang paling berat menurut Mas Jordi itu apa kira-kira? Selama ini kita bisa dibilang Tokban itu adalah konsep baru, di mana memang kita ingin menghubungkan semua agen, distributor, toko bangunan ke suatu platform. Jadi yang mungkin membedakan kita juga dengan adanya tradisional distributor itu adalah kita tidak bersaing secara langsung, tapi kita ingin bekerja sama dan mengelola ekosistem ini bersama gitu. Jadi memang ada proses edukasi yang memang kita harus berikan juga kepada distributor maupun ke toko bangunan, karena toko bangunan juga mereka sifatnya dagang ya, mereka mau dapat harga Hmm, yang lebih murah, tempo yang lebih panjang gitu. Jadi kadang Tokban itu dibanding-bandingkan, sedangkan pada kenyataannya Tokban itu mengambil barang langsung dari distributor-distributor yang sebelumnya sudah menyediakan barang-barang tersebut ke toko itu. oke. Artinya dari tangan yang belum terlalu jauh lah ya gitu ya. Oke, sejauh ini layanannya di mana saja Mas Jordi? Kalau sekarang kita sudah aktif di Bogor Kota, Kabupaten. Kita juga ada tim di Kabupaten Bekasi, Depok, Sukabumi, Cianjur, dan Kabupaten Bandung. Kita Hmm, berharap bisa mencakup Jawa Barat segera gitu seluruhannya. Jakarta oke. juga tentunya ya? Udah ya? Kalau Jakarta kita masih belum, jadi kebanyakan Oh, memang kita di daerah-daerah yang banyak perkembangan untuk oh iya iya iya. bagian perhunian dan juga Hmm, Oke. kota mandiri begitu. Jadi Jawa oke. Barat, kalau Tangerang belum ya, atau Banten belum ya? Belum. Oke, baik. Kayaknya ini Prisa mau bangun rumah nih kayaknya. Amin, amin, amin. Terima Oke, kasih banyak Mas Jordi untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini di Create Up gitu ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua. baik Mas Jordi, thank you ya sudah join. Sukses untuk Anda dan juga Tokban. Terima kasih. Baik, itu tadi Oke. obrolan seru hari ini. Ya semoga kamu juga ada inspirasi ya kan. Iya, Seneng tapi banget belum tuh. melayani Seneng banget Banten. tuh untuk ini ya, renov-renov iya sih ya. Iya, Oke, tapi ditunggu mudah-mudahan nanti aja ada ya. ekspansi yang terus dilakukan ya, supaya daerah Oke. lainnya juga terlayani. Baik, kita akan update pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, di mana indeks harga saham gabungan tadi kan sudah bergerak di posisi 7.000, saat ini masih di 7.000, 7.009, naik 0,25% atau 17 poin. Deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers juga mungkin bisa kita cermati bersama ya. Ya. Berdasarkan data yang saya lihat begitu ya, melalui data RTI pada pagi hari ini, saham-saham yang masuk dalam kategori net foreign buy masih BBNI 9.625 dengan kenaikan 1,85%. Kita lihat data selengkapnya berikut ini. Ya. Kayak ada Molly, Gia, Cuan, Kelas dan lain sebagainya ini masuk ke dalam saham top losers. Top gainers ya. Top gainers maksud kami. Kemudian top losers di antaranya adalah Hajj, Vince, LMAX, Teguk, ISAP, dan lain sebagainya. Kalau kemarin sektor transportasi masih bergerak di teritori positif memimpin penguatan, kayaknya masih transportasi juga karena kita lihat tadi ada GIAA masuk dalam deretan top gainers di posisi ketiga, begitu ya. Oke, itu dia review singkat mengenai pembukaan perdagangan sampai dengan saat ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu, Sampai sampai jumpa. jumpa.